Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama untuk meneruskan kajian kitab kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya dari Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ila anqal, kita sampai kepada perkataan beliau yang membahas tentang adabun naum, adab-adabnya tidur. Setelah kemarin kita menyelesaikan adab yang membahas tentang persiapan sholat, serta juga sudah masuk ke dalam adab tidur, khususnya tentang bab wasiat, gitu. Kita bahas tentang bab wasiat, pentingnya nulis wasiat, pentingnya nulis perkara-perkara yang harus kita tulis untuk kita ingatkan sebagai penjagaan bagi orang-orang yang kita tinggalkan, agar tidak ada sesuatu yang membingungkan bagi mereka dari apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Istilahnya, seseorang ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya itu meninggal dalam keadaan urusannya sama yang masih hidup ini selesai atau bisa diselesaikan. Jadi diselesaikan apa yang menjadi urusan antara manusia dengan manusia sebelum kita itu istilahnya diambil, karena perpisahan antara ruh dengan jasad ini kan datangnya tiba-tiba. Ngomong nih masalah kematian itu memang ndak enak, ndak enak wong seneng bahas mati, ndak ada orang yang suka membahas tentang kematian, tapi kematian itu memang harus dipersiapkan, dan istilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kita, diutuskan untuk kita, ngajarkan segala sesuatu untuk kita. Salah satunya untuk memahamkan kepada kita bahwasanya kematian itu bukan akhir dari segalanya, tapi permulaan dari segalanya. Bukan akhir dari segalanya, tapi permulaan dari segala sesuatu. Itu kematian. Begitu ruh dicabut, begitu ruh dipisahkan sama Allah Taala dari jasad kita, maka pada saat itu sesuatu yang hakiki terlihat secara nyata. Kalau sekarang kita diceritani malaikat percaya, tapi ndak ketok malaikate, gitu. Dulu kita sekarang kita mengatakan kayak gini nih pahalanya luar biasa, rahmatnya Allah Taala, ampunannya Allah Taala, ndak ketok, tapi ndak kelihatan, semuanya serba misteri, semuanya serba ndak terasa, semuanya serba ndak kelihatan. Tapi begitu kita meninggal dunia, karena kita masuk ke alam ruh, di mana makhluk-makhluknya Allah Ta'ala ini sebagian besarnya adalah makhluk ruh. Makhluk ruh itu ya ndak ketok niku wau. Maka semenjak saat itulah segala sesuatu menjadi permulaan. Begitu meninggal dunia mulai ketok malaikate, mulai ketok penerangan terang ataupun tidaknya kita di alam kubur, enak atau endaknya kita di alam kubur, metik apa ndake awake dhewe dengan amaliyah yang kita lakukan. Sekarang semuanya ndak terasa, sekarang semuanya ndak terasa. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini datang untuk memahamkan tentang perkara-perkara yang ndak terlihat tersebut menjadi sesuatu yang harus kita yakini, harus kita memahami, harus kita punya persiapan untuk menghadapi itu semuanya. Kalau enggak, begitu permulaannya dimulai kaget-kaget awake dhewe. Tenan tibake ditekoki ning kubur. Tenan tibake enek surga neraka ning kubur. Tenan tibake ternyata semuanya beneran, Dan ketika kita percaya tentang itu semuanya, ndak ada ruginya sama sekali.
Istilahnya karena begitu kita percaya, kebaikan yang akan terjadi. Ketika kita percaya, hidup kita akan diatur di bawah naungannya syariat. Kamu tidur kayak gini adabnya, kamu makan kayak gini adabnya, kamu minum kayak gini adabnya, semuanya diatur sama syariat dan semuanya berpahala, semuanya akan bikin, istilahnya semua hal-hal tersebut syariat itu tidak mungkin, tidak mungkin membawa kepada madharat, itu tidak mungkin. Tidak mungkin membawa kepada kesesatan, itu tidak mungkin. Tidak mungkin bawa kepada kesalahan, itu tidak mungkin. Makanya salah satu hal yang diajarkan sama Nabi Muhammad adalah kita nuliskan wasiat. Wasiat ini tujuannya, wasiat ini tidak kudu, istilahnya tidak harus yang menyeramkan, itu tidak. Memang waktu nulis sih kadang-kadang yo serem. Ya Allah, oke aku mati tenan bengi iki gitu. Lepas nulis wasiat nih kalau, oke aku tenanan, kok aku malah tambah cepet matiku goro-goro wasiat, ndak akan Bu. Jadi lek teko wayahe yo teko, belum waktunya datang ya ndak bakalan datang. Itu kematian. Jadi kita nulis wasiat ini selain untuk mengingatkan diri kita atas kematian, juga untuk menjaga orang-orang setelah kita, orang-orang yang ditinggal sama kita, untuk bisa mempersiapkan segala sesuatu yang memang harus disiapkan. Termasuk makanya wasiat itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Ada kalanya wasiat yang wajib dituliskan. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan perkara-perkara yang berkaitan sama muamalah kita dengan sesama. Aku duwe utang sakmene nak neng kene. Saya punya tanggungan sekian sama orang ini. Orang ini punya utang sekian-sekian sama saya. Buktinya di sini, aktenya di sini, sertifikatnya di sini, dan lain sebagainya. Itu yang hukumnya wajib. Berapa banyak anak cucu, istilahnya orang-orang ditinggal wafat orang tuanya kaget-kaget. Kaget-kaget, bapakku tiba-tiba duwe utang karo iki sekian banyak. Bapakku ternyata, ibuku ternyata punya tanggungan sama orang sekian banyak. Dan tidak siap, istilahnya tidak disiapi, yang untuk bayar-bayar ini tidak disiapi. Kan mesak nih. Ya toh, kan kasihan. Dan utang itu Rasulullah bahkan sampai ke tingkat tidak mau nyolati orang yang meninggal ketika mereka masih meninggalkan utang. Jadi orangnya mati syahid, orangnya mati di medan perang, mau disolati sama Nabi. Ditanya sama Nabi, apa orang ini masih meninggalkan utang? Iya ya Rasul. Berapa utangnya? Titik, utangnya dirupiahkan itu sekitar 100 ribuan. Jadi sekian dirham ngoten. Ditanya sama Nabi utangnya berapa? Ini kalau dirupiahnya 100 ribu. Sama Nabi Rasulullah tidak mau nyolati. Saya tidak mau nyolati orang ini sampai keluarganya mau bayar utangnya, atau ada orang yang mau nanggung utangnya dia. Maka Sayyidina Ali ngajong mengatakan, ya Rasul, utangnya orang ini saya yang nanggung. Wong yo mek 1.000. Wong yo cuman sedikit. Setelah itu baru disolati sama Nabi. Lek enggak, itu pun setelah nyolati Rasulullah terus nanya sama saya, wes dibayar li, sudah mau bayar nih utangnya dia, sudah kamu lunasi utangnya. Ditanya terus sama Nabi tentang utangnya orang tersebut. Jadi ekstrim, istilahnya utang piutang itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan, tapi sesuatu yang mutlak. Mutlak kudu diselesaikan. Urusan kita sama manusia itu harus diselesaikan dengan benar. Baru setelah itu wasiat-wasiat yang sunnah. Wasiat sunnah pripun? Ya kalau misalkan kita wasiat sama nak dijogo salate, nak lek rabi pilih sing wong api-api, itu wasiat yang baik. Atau kita minta, nah aku nanti kalau meninggal tolong dikuburkan di sini, tolong dimandikan sama ini, tolong dikepakaikan kafan saya yang ini. Nah, itu wasiat-wasiat hukumnya sunnah. Wasiat ya, dan sebaiknya kita mewasiatkan itu kepada orang-orang yang kita tinggalkan. Nah, jadi di sini beliau mengatakan watakuna wasiyatuka maktubatan tahta wisadatik. Hendaknya setiap kali mau tidur surat wasiat itu sudah ada di bawah bantal. Dan direvisi setidaknya, katanya Nabi, bahkan Rasulullah mengajarkan setidaknya 2 hari sekali. Rong dino pisan iki sing tak ganti kene, sing tak ganti kene. Kalau bisa, lek ndak iso, yo sebulan sekali. Lek ndak bisa, yo pokoknya duwe buku catatan untuk wasiat.
nggih, punya buku catatan tentang wasiat-wasiat yang harus kita wasiatkan kepada orang-orang setelah kita. Setelah itu beliau mengatakan watanam taiban anid dzunub mustaghfiran, hendaknya kamu itu tidur dalam keadaan lisanmu berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu zikir yang diajarkan sama Nabi, dan ini zikir disebut dengan zikir Fatimi, zikirnya Sayyidah Fatimah, disuruh baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, nggih. Dan setelah itu istilahnya setelah kan banyak nggih doanya tidur, kayak kita baca bismikallahumma amutu wa ahya gitu. Terus disuruh baca ayat kursi juga, suruh baca surat Al-Ikhlas, suruh baca surat Al-Kafirun dan lain sebagainya. Nah, setelah doa-doa Al-Muluk nggih, baca tabarok kalau bisa nggih. Guru saya itu sampai mengatakan orang gila nggih, cuman orang gila yang ngerti bahwasanya azab kubur itu nyata dan istilahnya perkara, dan itu adalah sebuah perkara yang sangat menakutkan sekali, dan kita sudah dikasih trik sama Nabi, dikasih caranya untuk menghindari kengerian-kengerian yang ada di alam kubur itu dengan cara membaca surat Al-Muluk nggih, surat Tabarok nggih. Surat Tabarok niku hiyal mani'ah min adzabil qabr. Katanya Nabi, surat Tabarok itu adalah surat yang mampu melindungi setiap orang yang membacanya dari azab kubur nggih, dari azab kubur. Makanya kita rutinkan baca surat Tabarok. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang dimaksud sama Nabi surat Tabarok ini apa nggih, yang dimaksud surat Tabarok itu bisa melindungi orang empunya dari azab kubur itu apa? Ada yang mengatakan yang hafal surat Tabarok nggih. Jadi surat Tabarok ini kalau bisa dihafal, sebagaimana kita menghafal surat Yasin, sebaiknya surat Tabarok itu juga dihafal. Lek ndak iso dihafal nggih, dibaca setiap malam nggih. Jadi istilahnya setiap malam ya apa kudu mepet sama tidur mboten. Habis maghrib boleh, habis isya boleh, kita baca surat Tabarok. Niate napa? Niate untuk melindungi diri dari azab kubur. Kata guru saya, katanya Habib Umar, orang gila yang ngerti tentang kengeriannya azab kubur, tahu cara melepaskan diri dari itu dengan baca surat Tabarok, dia ndak gelem maca surat Tabarok. Ini kan orang gila nggih. Ngerti, ini sama aja kayak misalkan ngerti di depan sana ada lubang nggih. Ayo wis diperingatkan sama orang-orang, jangan lewat jalan situ, ada lubang di situ, nanti motormu jeblos, nanti kamu nyemplung ke situ, panggah budal. Jeblos tenanan akhirnya nggih. Ini kan orang gila ini namanya. Udah dikasih peringatan, udah dikasih tahu, lo jalan kuy aja lo, lewat jalan yang sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Tapi ndak mau nggih. Malah wis bene. Ini kriterianya orang sekarang ini kayak gitu nggih. Jadi istilahnya wis ndi sing bahaya malah diterjang-terjang. Nah, ini kan. Jadi beliau mengatakan watanam taiban anid dzunub mustaghfiran, dan hendaknya kamu tidur itu sambil zikiran, sambil wiritan, sambil nginget-nginget nggih. Sambil nginget-nginget tentang jadi menghadirkan Allah taala di dalam hati kita sampai tidur. Nggih, sampai les istilahnya, sampai kita ketiduran. Berapa banyak dari para ulama-ulama itu diceritakan bahwasanya banyak di antara mereka itu tidur dalam keadaan tidur, nggih. Ngaji, nggih. Bahkan ada Habib siapa itu dikatakan beliau itu ngaji, nggih. Di dalam tidurnya itu tidur, setiap kali tidur itu ngaji. Dan ngaji, jadi istilahnya ngeten, kataman di dalam tidur. Jadi misalkan malam ini ngoten nggih, maca sak juz, nggih, baca 1 juz, bangun, nggih, selesai sak juz, diem. Nanti istilahnya kebangun tidur lagi, neruskan, nggih, nerusne juz 2. Nanti jadi katamane bukan karo melek tapi sama tidur, nggih. Jadi besoknya juz 3 ya dibaca juz 3. Besoknya lagi juz 4 sampai juz 30 katam, balik lagi juz 1 kayak gitu.
Jadi ada beberapa ulama itu yang saking ta'alluqnya hatinya nggih, saking terpautnya hatinya dengan Al-Qur'an sampai mereka itu dikasih sama Allah taala namanya karomah, keramat niki namine nggih to. Karena buah dari istiqomahnya beliau membaca Al-Qur'an ketika bangun sampai sama Allah taala dikasih karunia bisa baca Al-Qur'an bahkan ketika tidur. Bahkan kataman, bahkan iso nerusne ayate nggih dalam keadaan tidur. Ada juga sebagian ulama yang di dalam tidurnya itu wiritan nggih. Sing senengane subhanallah, 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 subhanallah. Tidur tapi orangnya nggih, maca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dhewe lek wis tidur kok tidur ngantuk lho wis ndak iso dikiran. Nggih. Sing ngantuk tok wis lali nggih. Medala ilan ngantuk-ngantuk kon ndi ki Mang? Nggih. Wis telat wisan kertase nggih burdan insyaallah halaman piro wisan iki ngantuk itu nggih. Ini ngaji di dalam tidur, zikiran di dalam tidurnya, tapi itu baru bisa didapat setelah istilahnya setelah perjuangan, setelah istiqomah yang panjang sekali sama Allah taala dikasih hadiah yang semacam itu. Aziman Allah ya'ta'uda ila ma'siyatin abadan wa azim 'alal khairi li jami'in nas in ba'atsakallahu azza wajal. Dan sebaiknya ketika kita tidur itu kita bukan cuman bersihkan badan kita dari hadas, tapi juga bersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati. Nggih, dengki, dendam, pegel sama orang itu sebaiknya dibersihkan menjelang kita itu tidur. Rasulullah SAW itu pernah mengatakan di depan para sahabat, apa kalian itu tidak bisa toh punya hati seperti hatinya Abu Domdom. Abu Domdom itu salah satu sahabatnya Nabi yang istilahnya lek dibilang keren banget, yo nggih mboten gian. Enggak sekeren Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, enggak selevel beliau. Tapi Rasulullah itu pernah muji beliau dengan mengatakan, apa kalian enggak bisa sih punya hati seperti hatinya Abu Domdom? Apa kalian enggak bisa mengkondisikan hati itu seperti hatinya Abu Domdom? Akhirnya ada beberapa sahabat itu yang nanya sama Abu Domdom, wahai Abu Domdom, kamu itu kenapa kok sampai dipuji sama Nabi itu seperti itu? Katanya Abu Domdom, kenapa ya? Enggak ada yang spesial, istilahnya ibadahku sama seperti orang-orang yang wong-wong jamaahan, ya aku melok jamaahan. Istilahnya standarnya orang, standarnya para sahabat di dalam ibadahnya, saya ibadah seperti itu. Rata-rata para sahabat ngatamne Quran seminggu sekali, saya juga seminggu sekali. Orang-orang rata-rata menjaga sholat berjamaah, saya juga jaga sholat jamaah. Orang-orang rata-rata sahabat semuanya rata-rata bangun malam, saya yo nyempatkan diri untuk bangun malam, tapi yo ndak banyak-banyak. Tapi cuman satu hal yang selalu saya jaga, saya istiqomahkan. Apa itu wahai Abu Domdom? Saya ndak pernah geletak. Jadi ketika saya geletak mau tidur itu selalu saya ngingat-ngingat kejadian satu hari. Jadi mulai bangun tidur pagi tadi itu saya ngapain aja? Ketemu bojoku, aku ngomong apa wae, saya disediakan apa aja. Kira-kira ada yang salah ndak dari kata-kata saya? Ada yang salah ndak kira-kira sama sikap saya? Terus saya ketemu sama anak saya, tadi ngomong apa ya? Saya ngapain aja ya? Terus nanti ketemu sama siapa? Saya dagang. Jadi dikoreksi. Seharian ini saya ketemu siapa aja? Ada kira-kira hal yang salah apa ndak antara saya dengan orang-orang yang saya temui? Kalau misalkan ada yang salah, ada sing ganjel, koyoke aku mang ngomong karo bojoku, kopimu kok pahit men to misalkan, atau masakanmu kok asin men to, ada kata-kata itu tapi belum sempat minta maaf, saya akan temui istri saya untuk minta maaf atas perkara tersebut. Kalau yang saya bikin saya ganjel di hati itu teman saya atau rekan bisnis saya diparani. Jadi istilahnya sebelum tidur itu beliau berusaha untuk menyelesaikan setiap urusan-urusan yang sangkut pautnya itu dengan hati terhadap siapapun yang beliau temui.
Setelah itu beliau minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, kalau ada orang yang nyakitin saya, kalau ada orang yang berbuat salah sama saya, kalau ada orang yang melakukan keburukan terhadap saya, tolong maafkan mereka, tolong ampuni mereka, tolong kasih pahala terbaik kepada mereka, tolong perbaiki keadaan mereka, tolong kasih rezeki yang barokah dan juga manfaat untuk mereka, tolong kasih mereka kegembiraan di dunia sampai di akhirat. Jadi urusan antara dirinya sama orang diselesaikan, urusannya orang sama dirinya dianggap tidak ada masalah sama sekali. Ini Abu Dhamdam setiap kali mau tidur. Jadi yang dibersihkan bukan cuman fisiknya, bukan cuman wudhu, bukan cuman pakai baju yang bersih, kasure dikebas-kebas dan lain sebagainya, bukan cuman sekedar sampai situ saja yang dibersihkan, tapi yang paling beliau perhatikan adalah tentang masalah hati. Jangan sampai saya tidur bawa dendam, jangan sampai saya tidur bawa masalah, jangan sampai saya tidur bawa pegel, jangan sampai saya tidur bawa istilahnya bawa urusan-urusan yang akan menyakiti kehidupan dunia saya, apalagi sampai akhirat saya. Terlalu singkat hidup saya kalau dipakai untuk nyakiti orang. Terlalu singkat hidup saya kalau dipakai untuk ngerasani orang. Terlalu singkat hidup saya kalau dipakai untuk melakukan perkara-perkara yang buruk untuk orang lain. Itu yang jadi amaliyahnya Abu Dhamdam. Makanya para sahabat mengatakan yaitu. Makanya Rasulullah sampai mengatakan kalau kalian bisa punya hati yang indah, jadikan hatimu itu seindah hatinya Abu Dhamdam. Jenenge Abu Dhamdam. Pian nek duwe putu pian kei jeneng Abu Dhamdam. Wa tadzakar annaka satujja fil qabr kadzalika wahidan faridan. Dan ketika sebelum tidur bayangkan juga bahwasanya nanti suatu hari kamu juga akan diterlentangkan dengan cara yang sama, sendirian, tidak punya teman, di tempat yang super gelap, di tempat yang tidak akan ada seorang pun yang rela nemenin kita. Tidak akan ada seorang pun yang mau. Istilahnya orang-orang yang selama hidupnya gandeng neng dinti bareng, bahkan sampai mengatakan kita hidup bersama mati bersama ya. Kita hidup bersama mati juga bersama. Dhisik budal dhisik gelem. Niki jenengan pisan nggih. Pisan ya dikafani, pisan ya didusi, pisan ya dijejerne, ndak mau. Ndak mau. Jadi istilahnya yang cuman mau nemenin kita itu amal kita. Yang cuman mau nemenin kita itu ya kebaikan kita. Yang mau nemenin kita sampai ke alam kubur itu ya perkara-perkara amaliyah kebaikan yang kita usahakan di dunia, itu yang nanti akan menemani kita di akhirat nanti. Mulai dari alam akhirat itu mulainya dari alam kubur, dari alam kubur dan istilahnya adab tidur niki wau dijadikan sama Allah Ta'ala sebagai sebuah amaliyah untuk menjaga tidur kita agar tetap berada di dalam kebaikan-kebaikan, karena amaliyah tidur ini cuman menjadi fitrahnya makhluk yang dikasih sama Allah Ta'ala kesempatan untuk hidup. Dari bangsa manusia, jin, manusia, jin sama hewan. Ini sama Allah Ta'ala memang takdirnya mereka, memang salah satu hal yang dijadikan fitrah bagi mereka adalah dikasih sama Allah Ta'ala, badan ini harus diistirahatkan. Badan ini punya hak untuk istirahat. Karena nopo? Karena nanti ketika masuk di alam akhirat tidak ada lagi yang namanya tidur. Jenengan di padang mahsyar itu sekitar 700 ribuan tahun niku ndak turu belas. Kita nunggu kitab buku catatan amal kita untuk dibagikan dengan durasi waktu. Istilahnya antrine ndak mek
sejam, 2 jam, sehari, 2 hari mboten. Ribuan tahun kita harus nunggu. Lawang istilahnya yang dibagikan itu mulai dari manusia zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman. Nggih, jadi sembarangnya suwi tapi tidak ada lagi tidur. Kita masuk, orang begitu masuk ke alam akhirat nggih, finishnya nggih, orang masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka sudah tidak merasakan lagi yang namanya tidur. Berarti kita di surga tidak tidur? Enggak. Tapi kok dikei kasur-kasur ya mek dingin ngeletak tok. Nggih. Cuma sama Allah Taala dicabut. Istilahnya amaliyah tidur itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Para sahabat nanya, "Kenapa ya Rasul kok tidak dikasih lagi tidur ketika kita itu ada di dalam surga?" Karena Allah Taala ingin memuaskan untuk menyenangkan para ahli ibadah ketika mereka itu ada di dalam surga. Nggih, makano, minumo, kekancano, kumpul senang-senang kamu, difulkan sama Allah Taala sampai ndak dikasih kesempatan mata ini merem. Nggih. Biar apa? Biar nikmat memandang keindahan itu full service. Nggih. Nikmat mendengar perkara-perkara indah itu full. Nggih. Nikmat untuk makan makanan yang enak itu full. Nggih. Nikmat untuk mencium yang harum-harum itu full. Jadi ndak dikasih kesempatan untuk tidur. Karena ketika kita tidur, nikmat-nikmat itu kan dicabut, gitu. Pendengaran diredam sama Allah Ta'ala, nikmatnya makan diredam sama Allah Ta'ala, nikmatnya penciuman diredam sama Allah. Walaupun tidak sampai entek, tapi diminimalisir, istilahnya seperti itu. Makanya Allah Ta'ala begitu seseorang itu masuk ke dalam surga, dimaksimalkan semuanya, nikmat, istilahnya tidur itu dicabut agar silahkan kalian bersenang-senang selama-lamanya, unlimited. Istilahnya tidak ada batas waktunya, tidak ada maksimal kenikmatannya, itu tidak ada. Yang ada tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, tambah cantik, tambah cantik, tambah cantik, tambah cantik, tambah sehat, tambah sehat. Tahu sudah enek pegelinu loro untu ndak enek kabeh. Sakit nggih. BAB aja lho mboten wonten nggih. Jadi buang air kecil, buang air besar ndak ada nggih. Makanya jenengan golek mlebu surga ndak usah goleki toilet umum nggih. Ndak ada lagi nggih. Makan minum tapi kan butuh keluar, keluarnya itu lewat keringat-keringat yang aromanya itu lebih wangi dibandingkan minyak kasturi nggih. Enggak mati lagi nggih. Jadi orang ketika masuk ke dalam surga wis bablas. Sing enek seneng tok nambah terus nggih. Begitu juga dengan ahli neraka nggih. Jadi wis ndak enek lagi tidur. Kenapa? Karena Allah Taala ingin memuaskan azab mereka di akhirat nggih. Jadi wis ndak kau bermelek, ndak kau bermerem, ndak mampu lagi untuk merem, karena yang ada adalah azab demi azab, kepedihan demi kepedihan, kesengsaraan demi kesengsaraan. Nggih, garek ngenteni ya bariki aku diapakne neh karo sama Allah Taala. Habis azab yang satu ini aku mau diapakan lagi. Setelah saya disiksa macam ini saya bakalan diapain lagi, terus seperti itu. Nggih. Dan ndak ada akhirnya nggih. Naudzubillahi min dzalik. Jadi wa'zim laisa ma'aka illa amaluk nggih. Jadi ketika mau tidur itu hadirkan ya Allah yang bakalan nemenin saya sampai akhir nanti nggih. Sampai saya masuk ke liang lahat itu cuman amal saya nggih. Makanya kalau cinta sama seseorang cinta nggih, tapi biasa-biasa saja. Lek deket sama seseorang deket silahkan, tapi juga biasa-biasa saja nggih. Kalau istilahnya ngomong seperlunya saja nggih. Kenapa? Karena yang akan nemenin kita, yang akan bablas sampai akhir nanti cuman amal-amal kita nggih. Sing nemplek karo awake dhewe iki cuman amal. Wala tujza illa bisa'yik, dan kalian pun juga hanya akan dibalas dengan sesuai dengan kadar usaha-usaha amal-amal baik yang kita usahakan. Wala tastajlibin naum takallufan bitamhidil furushil wati'ah. Nah, dan ini juga beliau menyarankan nggih, beliau ngasih saran, hendaknya kalau kita itu menyiapkan tempat tidur kita, siapkan tempat tidur yang ndak usah enak-enak banget nggih. Ndak usah nyaman-nyaman banget. Biar apa? Ben gampang tangine. Nggih. Nah, jadi ini wala tastajlibin naum takallufan bitamhidil furushil wati'ah. Jangan kamu itu membiasakan untuk selalu tidur di tempat-tempat yang super nyaman.
Nggih. Bahkan kalau dilihat Rasulullah SAW itu sering kali tidur, nggih, kasurnya beliau, nggih, bukan kasur empuk semacam kasur kita, tapi kasurnya beliau itu cuman terbuat dari tali temali, nggih. Jadi koyok dari satu tiang ke tiang yang lainnya itu dikasih tali. Nah, sehingga seringkali beliau bangun dari tidur itu punggungnya niku ngeten, nggih. Dadi besret kayak tali yang beliau tidur itu. Lek ndak gitu ya di atas tanah atau di atas pelepah kurma, cuman seperti itu kasurnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Fa inan naum ta'tilul hayah, nggih. Karena ketika kita tidur itu kita sedang istilahnya ta'tilul hayah itu menyia-nyiakan waktu kesempatan hidup kita. Istilahnya ada kan kita kan enggak ngapa-ngapain gitu. Ketika kita tidur itu kan yo tidak sedang ngapa-ngapain, istilahnya yo ndak zikiran, yo ndak ngaji, yo ndak. Makanya salah satu hal yang dijaga itu sebelum tidur, nggih, agar tidur kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sahabatnya Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari niku sahabat yang rumahnya pertama kali disinggahi sama Nabi, nggih. Jadi Rasulullah ketika beliau nyampe ke Madinah, orang-orang berebut, ya Rasul, mampir rumah saya ya Rasul, tidurnya di rumah saya ya Rasul, nginepnya di rumah saya ya Rasul. Rasulullah mengatakan daha fa innaha ma'murah, lepasan talinya si onta ini, lepasan karena dia sudah dapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan sampai di salah satu tanah lapang, deprok itu onta. Rasulullah mengatakan di sini nanti saya akan bangun masjid saya. Habis itu berdiri lagi ontanya, jalan lagi sampai di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Setelah itu Rasulullah mengatakan di rumah ini saya akan nginep. Rumahnya itu rumah yang super sederhana. Atapnya itu banyak yang bolong-bolong. Atapnya itu banyak yang bolong-bolong. Abu Ayyub itu tidak nyangka kalau rumahnya itu bakalan jadi tempat singgahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah rumah yang 100 tahun sebelumnya merupakan tanah yang dibeli sama seorang raja dari negeri Yaman yang berkunjung ke Yathrib waktu itu, ke negeri Madinah. Diceritani sama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu ngomong, wahai raja, negeri ini nanti akan jadi negeri yang akan jadi tempat hijrahnya Nabi yang terakhir. Di negeri ini juga Islam akan berkembang. Di negeri ini juga negeri ini akan jadi pusat peradaban Islam, di mana syariatnya Allah Ta'ala secara keseluruhan baru akan bisa terlaksana ketika Nabi itu hijrah ke negeri Madinah. Di Mekah Rasulullah tidak bisa Jumatan, di Madinah baru bisa. Di Mekah tidak ada syariat yang namanya puasa Ramadan, baru turun di negeri Madinah. Di Mekah Rasulullah tidak bisa perang, di Madinah baru bisa perang. Jadi syariat itu baru sempurna ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke negeri Madinah. Maka rajanya itu langsung mengatakan, carikan saya tanah yang cukup luas. Setelah itu bangunkan bangunan di atasnya, dan saya niat, saya minta saya berharap kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya wakafkan tanah ini untuk jadi rumah tempat tinggalnya Nabi yang terakhir. Jadi rumah yang ditinggali sama Abu Ayyub Al-Ansari itu rumah yang dibangun sama raja dari Yaman itu tadi, diijabah istilahnya sama Allah Ta'ala, itu dikabulkan niatnya si raja ini, meskipun dia tidak ketemu sama Nabi, tidak sempat beriman sama Nabi, tidak sempat istilahnya zamannya 1000 tahun kemudian, tapi beliau berbuat sesuatu untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Bu, tidak ada yang namanya terlambat di dalam berniat. Pian duwe kerentek opo ae, pian pengen punya wasiat apa saja, jenengan pengen berbuat baik apapun, ketika kita berniat sekarang, ketika kita punya angan-angan sekarang, entah kapan Allah Ta'ala, selama niat itu niat yang tulus, selama niatnya itu adalah niat yang tulus, insya Allah bakalan diijabahi sama Allah Ta'ala. Kalau tidak di masa kita, di masa setelah kita. Kalau tidak di masa setelah kita, di masa setelahnya lagi. Bu, gereneng-gereneng, ya Allah, aku melek lo duwe musola misalkan, dijabah.
Nggih. Ya Allah, saya pengen punya anak-anak yang hafal Quran, nggih, hafal Al-Quran, iso ngamalne Quran, nggih. Lek ndak sempet di anak kita, insyaallah cucu kita. Nggih. Ya Allah, saya pengen nyumbang neng gone pondok ini, pengen ikut bangun ini, pasang itu niat dari sekarang. Nggih. Mosok aku iso, istilahnya ekonomi saya iso. Allah, kalau misalkan kita ngandalkan kepada kita yang fakir, mungkin bisa, mungkin enggak. Tapi kalau kita kaitannya sama Allah Ta'ala Maha Kaya, arep ngekei sak wayah-wayah iso, arep nyugihne sak wayah-wayah iso, arep bangkrutne sak wayah-wayah iso. Makanya hubungannya jangan, kalau masalah niat itu jangan terpaut dengan apa yang sekarang di genggaman kita, dengan apa yang kita punya sekarang, jangan, tapi jenengan nangen-nangen sampai di masa masih kok terijabahnya itu 1000 tahun kemudian atau 100 tahun kemudian. Niki loh, raja dari Yaman aja sama Allah Ta'ala diijabahi, dikasih jalan, ontanya Nabi yang jalan deprok di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Saya mau tinggal di rumahnya Abu Ayyub. Tinggal di rumahnya Abu Ayyub, bocor dure, rumah 100 tahun, omah umure 100 tahun perang wis mbledos ndak karu-karuan gitu. Tapi sama Allah Ta'ala dikasih kesempatan untuk ngabulkan harapan dari sang raja tersebut. Diniat nih, sing apik-apik, sing gedhi, biar lek punya niat ojo cilik-cilik. Aku melek duwe musola cilik-cilikan, jangan. Aku melek duwe masjid sing gede. Saya biar manfaat banyak buat orang. Saya pengen punya istilahnya anakku salah siji ya sing ojo kabeh lek iso. Dadi anak-anak sing apal Quran, dadi anak-anak sing iso jadi penyambung lisannya Nabi Muhammad, jadi anak-anak yang bakalan neruskan dakwahnya Rasulullah SAW. Jenengan niatkan sing akeh, sing gedhi, sing dhuwur. Itu kalau sudah amalahnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi an-naum ta'tilul hayah illa idza kanat yaqdatuka wabalan alaik, kecuali jadi di sini dikatakan sesungguhnya tidur itu adalah penyia-nyiaan waktu, kecuali kalau kamu itu bangun istilahnya perkara yang buruk yang akan kamu lakukan itu lebih banyak. Ini beliau mengatakan tentang zaman fitnah, zaman dimana keburukan itu sudah meluas di mana-mana, perzinahan di mana-mana, sing elek-elek pokoknya di sekitar koyok ndak enek apike lagi di dunia ini. Baru di saat itu tidurmu lebih baik ketimbang bangun. Tapi kalau kamu bangun masih nemukan kebaikan di mana-mana, bangunlah, lakukan sesuatu, ikuti kebaikan-kebaikan tersebut, nimbrung di bagian-bagian baik tersebut. Masih yoto cuman bagian istilahnya delok, walaupun cuman bagian dengarkan, walaupun cuman bagian istilahnya ndak ikut andil lebih di dalam perkara-perkara baik tersebut, walaupun istilahnya walaupun cuman sekedar kita dongo sing apik-apik. Misalkan ada orang sakit sudah ndak bisa, tapi dengar di sana ada kebaikan. Ya Allah, muga-muga saya masuk dalam golongan orang-orang yang baik tersebut. Ya Allah, nek majelis zikiran di sana, ya Allah, muga-muga aku gabung di situ. Jadi walaupun cuman sekedar harapan, jangan sampai melepaskan kesempatan baik tersebut. Lek iso tandang yo tandang, lek bisa repot ya repot, lek bisa nyumbang yo nyumbang, lek ndak iso ndonga. Ditongakne biar masuk di dalam golongan kebaikan-kebaikan tersebut. Illa idza kana yaqdatuka wabalan alaik fanaumuka aslam lidinik, maka tidurmu lebih selamat untuk agamamu. Ini kalau keburukan sudah nyebar di mana-mana. Wa alam annal lail wan nahar 24 sa'ah, dan ketahuilah bahwasanya siang malam itu jumlahnya adalah 24 jam. Fala yakunanna naumuka bil lail wan nahar aktsar min 8 sa'at, maka jangan sampai tidurmu di siangmu ataupun malammu itu lebih dari 8 jam. Lebih dari 8 jam. Fayakfika in ishtasittina sana, kalau misalkan kamu sehari itu tidur 8 jam, maka cukup kalau kamu dikasih umur sama Allah Ta'ala 6 tahun, kamu telah menyia-nyiakan 20 tahun dari umurmu, yaitu sepertiga dari umurmu hanya untuk tidur saja. Jadi istilahnya tidurnya kita seharian itu kalau bisa dijamin.
jangan sampai lebih dari 8 jam. Jangan sampai lebih dari 8 jam. Lek kurang dari itu, kalau kurang dari itu dan untuk kebaikan ndak apa-apa. Kalau kurang dari itu dipakai untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu lebih baik. Tapi istilahnya jatah istirahat yang baik untuk badannya seseorang itu biasanya adalah sekitar 8 jam. Nah, dan gimana caranya biar 20 tahun? Kalau misalkan orang dikasih umur 60 tahun, tidurnya sehari 8 jam, berarti 20 tahunnya dia itu untuk tidur, maka jadikan 20 tahun tidur ini juga masih dinilai kebaikan sama Allah Ta'ala dengan cara kita jaga adab-adabnya tidur. Dikebasi sebelum kita mau tidur, baca doa mau tidur, miring ke sebelah kanan, ngadep ke arah kiblat. Nah, itu tadi semuanya adalah adab-adabnya tidur. Jadikan tidurmu itu tetap menjadi ibadah dengan cara menjaganya lewat adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa indan naumi siwaka wa tahuruka wa azam ala qiyamil lail wa alal qiyam qabla subuh. Dan hendaknya kamu bersiwak sebelum tidur dan menjaga diri agar tetap dalam keadaan suci. Atau agar tetap dalam keadaan suci. Dijaga wudunya ketika kita menjelang akan tidur. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya masih tentang adab tidur.